Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa nawwir qulubana binuril ilmi wat taufiqi wal hidayah. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan segenap kepengurusan Musalla An-Namirah Dusun 2 Pasar Minggu, Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, bekerja sama dengan panitia acara Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didukung juga oleh Lembaga Baitul Mal Al-Hidayah Pasar Minggu Bencah Kelubi. Kemudian kita muliakan aparatur pemerintahan, kepala dusun yang hadir bersama kita, ketua RW, ketua RT. Kita muliakan alim ulama, cerdik pandai, para guru, para buya, para kiai, nenek mama, pemangkuh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, remaja, dan juga segenap anggota dari Laskar Syafa'an, dan juga ibu-ibu hadrah. Ini hadrah ini, Masya Allah. Semua kita yang hadir di lingkungan halaman Musalla An-Namirah dalam acara Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah acara kita dan kita yang hadir malam ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai acara Tabligh Akbar kita ini dengan sama-sama memuji dan membesarkan Allah. Mari kita ucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita segala nikmat yang kita terima sampai malam ini. Mulai dari umur yang masih Allah berikan, kesehatan yang masih melekat, kesempatan yang masih ada, selera makan yang tiada tara, ditambah cuaca yang juga sangat bersahabat. Kalau kita tengok beberapa hari belakangan hujan,
Namun malam ini alhamdulillah cuaca sangat bersahabat. Walaupun panitia sudah menyediakan tenda Bapak Ibu, kalau hujan turun takkan nyaman kita dalam acara ini. Lalu bersyukur kita kepada Allah. Semoga nikmat yang kita terima malam ini diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad suri tauladan kita umat Islam. Beliau adalah pelopor. Beliau adalah manusia yang paling mulia. Surga Allah ciptakan, kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka surga itu tidak diciptakan oleh Allah. Siapa dia tu Pak Ustaz? Dia ada sebelum kita ada. Bahkan dia ada sebelum manusia ini ada. Malam ini kita peringati kemuliaan beliau. Kita dengarkan hal-hal yang berhubungan dengan beliau, Nabi Muhammad. Mudah-mudahan acara ini membuktikan bahwa kita layak nanti bersanding dengan beliau di dalam surganya Allah. Amin. Pak Kadus tadi memancing kami dengan pantun. Jadi kami tak ingin kalah pula. Walaupun Pak Kadus pantunnya 2, kami 1 pun jadilah. Kalau ingin membeli es tebu, belilah es tebu di Simpang Ampar. Malam ini Ustadz Bom-Bom di Pasar Minggu. Mudah-mudahan ceramah kami bermanfaat. Yang berceramah malam ini Samsuwardi Bom-Bom. Tak bisa dipisahkan dia, karena dia lebih dulu ada daripada Samsuwardi. Samsuwardi ini baru dikasih setelah berdoa. Kalau Bom-Bom ni semenjak mingguan sudah dipanggil dia. Kenapa dipanggil Bom-Bom? Karena berat badan besar lahir. Tak kuasa ibu mak memikul. Berat. Setelah melahirkan, mak tak sehat. Sebab anak yang lahir ni besar. Kalau dulu anak besar tu tak dioperasi, maka banyak orang tua yang meninggal melahirkan anak yang besar tu. Sekarang kalau besar anak mudah, rumah sakit dioperasi lahir. Betul tidak? Jadi umur mingguan kami bertambah besar, kami disebut bayi sehat, dibawa ke posyandu selalu juara posyandu. Ibu selalu membawa hadiah pulang karena anaknya juara 1 lomba bayi sehat. Kami memang sehat, banyak hadiah dapat. Jadi karena itulah dipanggil dengan Bom-Bom. Besok baru syukuran buat nama Samsuwardi. Jadi Bom-Bom itu lebih dulu daripada Samsuwardi. Cuman dipanggil Samsuwardi semenjak sekolah. Yang manggil Samsuwardi guru-guru. Tapi kalau sampai nanti ke kampung kami di Kampa, Desa Pulau Rambai, Dusun Pulau Saya, lahir di Pulau Rambai, besar di Pulau Saya, Bu Bini ke air tiris. Orang tak kenal betul dengan Samsuwardi. Lalu kalau nak mencari ustaz ni macam mana? Kalau sempat HP nanti tak ada sinyal, kami nak mengundang ustaz datang ke Kampar, ke Kampa atau ke air tiris, tanya nanti Ustaz Bom-Bom di mana? Tahu orang insyaAllah. Tapi kalau ditanya Ustaz Samsuwardi di mana? Siapa Samsuwardi? Tapi kalau dibilang Samsuwardi Bom-Bom, nah itu sejarah kronologisnya. Jadi Bom-Bom itu bukan nama viral. Orang bilang, Ustaz Bom-Bom viralnya. Enggak, bukan. Belum lagi ceramah sudah Bom-Bom dipanggil. Mak sampai tadi dia manggil kami Bom-Bom.
Di mana ceramah nanti bom-bom katanya. Oh, di Dumai mak. Pagi tadi di Dumai. Balik lagi mengejar acara ini. Nanti ke Kampar lagi, subuh besok di Kampar. Di air tiris. Baik bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Ini nampaknya jemaah ni, kalau kami tengok tak separtai ni Pak Kadus. Ada Oju, ada Minang, ada Jawa, ada Medan, ada Melayu. Kalau tengok-tengok wajah, ya es campur jugalah. Memang es campur lebih nikmat bapak dan ibu. Nah, daripada es teba. Nah, jadi sedap itu kan. Baik bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, malam ini Maulid Nabi. Ustaz Bom-Bom ingin menyampaikan, kenapa kita Maulid Nabi ini Ustaz? Ini Maulid membuktikan bahawa kita mencintai Kanjeng Nabi. Maulid ini salah satu bukti bahawa masyarakat Dusun 2 Pasar Minggu, jemaah Musalla An-Namirah sedang membuktikan cinta kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak Ustaz? Karena cinta itu harus ada bukti. Orang yang ngomong cinta, aku cinta denganmu, aku cinta kepadamu, buktinya mana? Betul tidak? Jadi jangan ngomong cinta dengan Nabi, tapi bukti cinta kita tak ada. Berarti cinta kita cinta palsu. Hari ini umat Nabi Muhammad ni banyak yang cinta, tapi sesungguhnya mereka cinta palsu. Apa sebab? Mereka cuma mengatakan, aku mencintaimu Muhammad, tapi bukti cinta tak ada dalam kehidupan mereka. Maka malam ini itu yang kita kaji. Kita datang semangat ke Musalla Namirah ini. Sengaja acara dibuat siap Isa, biar waktunya panjang. Sengaja dibagi kue kotak, biar perutnya kenyang. Kalau ngantuk nanti speakernya kan ada. Karena yang ngantuk-ngantuk nanti saya gas suaranya. Baik bapak dan ibu, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilai, sebelum kalian mencintaiku, min walidihi, melebihi cinta kepada ayah dan mak, kepada ibu dan bapa, wa waladihi, melebihi cinta kepada anak-anak, wan nasi ajma'in, melebihi cinta kalian kepada orang lain. Sebelum aku kalian cintai melebihi yang lain, iman kalian belum sempurna, kata Nabi. Berarti iman yang sempurna wajib mencintai Nabi melebihi mencintai yang lain. Sallu ala Nabi. Ini kalau ditanya cinta kepada Kanjeng Nabi, cinta. Tapi berselawat tak mau, mengikuti sunnah Nabi tak mau, mencontoh kepribadian Nabi tak mau. Oh, cinta palsu itu namanya Bapak Ibu. Maka malam ini siapa yang cintanya palsu, siapa yang cintanya asli, akan terbukti malam ini. Apa yang Ustaz Bom-Bom sampaikan, kalau jumpa dalam kehidupan kita, jelas terang benderang, ternyata aku selama ini hanya cinta palsu kepada Kanjeng Nabi. Dengarkan ceramah ini elok-elok nanti ini. Kalau dah habis kue kotak nu sabar aja lah. Memang kue kotak ni diisi untuk sekadar pengganjal. Kalau mimpi kue kotak tu banyak isinya mimpi kita. Paling-paling 2. Kalau nak tambun tak bisa. Sebab dia absen di situ. Ni ibu ni sudah, bapak ni sudah kan. Kalau kami di atas ni, oh banyak ini. Mestinya ibu-ibu di bawah tu macam itu juga Maulid Nabi.
Kue kotak ini kan payah awak nak menambah. Jatah awak lah di porsi. Kalau makan kita di rumah tadi kue kotak ini cukup lah untuk mengganjal. Tapi kalau sempat tak makan tadi, saya rasa ini pasti bermasalah kue kotaknya. Sangat kurang. Nah, tengoklah nih angkat kotaknya sudah apa semua. Terbalik kotaknya. Itu menandakan tak sanggup kue kotak menghadapi gejolak yang ada di dalam perut itu. Baik Bapak dan Ibu, monggo di belakang. Nggih. Awak kalau nggih hafal awaknya. Nggih, monggo. Tahu kita tu. Kalau ocunya kan dia. Ocu tu. Nah, baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kita wajib mencintai Nabi. Kenapa? Karena mencintai Nabi sebahagian dari iman. Yang akan menyelamatkan kita di akhirat itu Nabi Muhammad. Bukan saudara, bukan ayah, bukan ibu, bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak. Mereka tak dapat menolong kita di akhirat. Kita butuh pertolongan ini bukan di dunia Bapak Ibu. Kita paling butuh pertolongan di akhirat. Ternyata tak ada yang bisa menolong kita di akhirat. Allah sudah katakan dalam Quran. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Saudara kalian, saudara kandung kalian tak dapat menolong kalian di akhirat. Allah katakan. Wa ummihi wa abih. Ibu kandung kalian tak dapat menolong kalian. Ayah kandung tak dapat menolong. Wasahibatihi. Bini tak dapat menolong laki. Suami tak dapat menolong istri. Wabani. Anak-anak tak dapat menolong orang tua. Saudara. Mak. Ayah. Pasangan. Anak-anak tak dapat menolong kita di akhirat. Lalu macam mana kita nak dapat ditolong? Kita kehausan, kita berkumpul di padang mahsyar. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Surat Yasin sudah berkata, kami akan bangkit nanti ya Allah, dibangkitkan oleh Allah. Kami akan menghadap Engkau ya Allah. Manusia hari itu datang berbondong-bondong menghadap Allah. Berbaris di padang mahsyar, tak berkain sehelai benang, minuman tak ada, keringat menetes bercucuran sampai keringat melebihi kepala kita. Nak diminum keringat, jangankan keringat orang, keringat awak pun tak terminum saking asinnya nanti. Yang asin tak bisa diminum Bapak Ibu. Makanya air laut tak bisa diminum. Sebab asin semakin diminum, semakin kehausan. Maka air asin itu semakin diminum, semakin haus kita. Jangan coba-coba minum air laut, tambah haus kita. Nah, lalu siapa yang menolong Ustaz Bambam? Datanglah Kanjeng Nabi menawarkan pertolongan. Bukan menawarkan, membawa pertolongan. Aina ummati? Aina ummati? Umatku di mana? Umatku di mana? Apa kata orang pasal Minggu? Kami ya Rasul, Kanjeng Nabi, kami umat engkau. Tolong kami ya Rasulullah. Rasulullah Nabi Muhammad memberikan pertolongan. Dia menyediakan tempat minum di akhirat. Namanya Telaga Kautsar. Bayangkan, ada tempat minum nanti. Dan Nabi lah yang memberi izin nanti di waktu itu. Bukan bini menolong laki. Laki tak dapat menolong bini besok. Makanya bapak-bapak ni jangan terlalu sayang dengan bini. Ini banyak bapak ni terlalu sayang betul dengan bini. Disuruh sama bini kerja, kerja terus. Peras keringat banting tulang. Mati kita besok, tinggal semuanya. Oh, bini tetap mencari.
Betul enggak, Bu? Betul. Betul itu. Iya, waktu Bapak hidup ni ngomong enggak kan? Cobalah Bapak ni udah berangkat kapalnya nanti ini. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi datang memberi pertolongan minum. Siapa yang minum di Telaga Kausar takkan haus untuk selama-lamanya. Apakah selesai Kanjeng Nabi menolong kita? Tidak. Kita meniti sirah, jembatan Siratal Mustaqim, yang kecilnya sekecil rambut dibelah 7. Begitulah jembatan tu Bapak Ibu. Siapa yang bisa sanggup meniti kalau bukan dititi dengan amal? Rupanya Nabi sudah menunggu di depan jembatan sembari berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Selamatkan orang Pasar Minggu. Selamatkan umatku ya Allah. Rupanya malang melintang, tak bisa dihelakkan. Tak semua umat Nabi Muhammad masuk selamat ke dalam surga. Ada yang masuk neraka Bapak Ibu? Boleh jadi nanti Pasar Minggu ni ada juga masuk neraka. Banyak. Ini terus terang betul ini. Insya Allah tidak. Semua kita masuk surga. Amin. Oh Bapak dan Ibu, ternyata drama pertolongan itu belum berakhir. Walaupun dia sudah dijamin masuk surga, dia tak berdosa, surga diciptakan Allah, bukan kalau bukan untuk dia, untuk siapa? Ternyata dia tak masuk surga sebelum umatnya masuk surga. Datang Nabi menengok umatnya yang ada dalam neraka. Nabi memohon lagi kepada Allah, meminta kepada Allah. Apa kata Nabi? Ya Allah, ya Allah, tolonglah umatku ya Allah. Mereka yang masuk neraka, bantu ampuni ya Allah. Karena iman mereka masih ada di dalam dadanya, walaupun hanya sebesar biji kurma. Rupanya Nabi beralasan kepada Allah dengan iman di dada walaupun sebesar biji kurma. Nabi memohon kepada Allah supaya umatnya dimasukkan ke dalam surga. Begitulah perjuangan Kanjeng Nabi itu Bapak Ibu, sampai umatnya betul-betul selamat di akhirat. Maka mesti kita bangkitkan kecintaan kita kepada beliau, karena beliau adalah yang akan menolong kita dari dunia sampai akhirat. Maka semangat Maulid Nabi ini. Besok tingkatkan lagi. Malam ini kita pakai kue kotak, besok pakai makan bersama lagi Maulid Nabi ini. Amin. Pantai kambing besok. Kalau bisa yang pakai kambing tu awak undang. Ini sudah disuruh pantai kambing, diundang pula ustaz lain nanti. Itu kena kutuk nanti gitu. Itu bahagia di atas penderitaan ustaz namanya itu. Jadi Bapak Ibu, kita ni jangan santai-santai. Ini saya buka nih. Ini saya buka ini semuanya. Kalau santai-santai kita, bukan kita yang masalahnya. Kita yang hari ini santai Maulid Nabi, korbannya nanti ini Bapak Ibu. Di zaman mereka ni tak ada benteng. Kenapa kita hari ini bisa memperingati? Karena dulu benteng kita kokoh. Kita dibentengi oleh orang-orang tua kita dulu, mantap. Makanya kita hari ini tetap semangat. Kalau kita hari ini tak bentengi anak-anak kita, di luar sana angin puting beliung kencang minta ampun. Masuk nanti angin tu ke dalam, haram Maulid Nabi, bid'ah Maulid Nabi, masuk neraka kalian. Sekolah dia nanti, balik ke Pasar Minggu, disampaikannya itu, baru kita tahu rasa. Rupanya pagar kita dulu bukan pagar beton. Tapi kalau pagar wak mantap, tak sanggup, tak bisa mereka ini diobok-obok. Mereka akan berkata, tak bisa kami tinggalkan Maulid Nabi. Karena kami sudah ditempa oleh orang-orang tua kita dulu, bahwa Maulid Nabi ini semangatnya minta ampun. Pakai kue kotak, yes. Pakai kambing jauh lebih yes. Nah,
Kalau daerah-daerah yang sana yang sudah apa nih, yang sudah goyang nih, wajib saya suruh pakai kambing. Wajib saya suruh. Orang-orang kaya jangan tidur-tidur lelap-lelap macam ayam. Tolong agama ni, ku bilang. Kalian kalau tak ikut menolong agama Allah, baca sejarah Nabi, kilas balik kehidupan Nabi. Nabi itu takkan bisa bergerak sampai agama Islam sebesar ini kalau bukan di belakangnya ada orang kaya dermawan yang menjadi tulang punggung, tulang pinggang Nabi itu apa? Siti Khadijah, sang miliarder Arab Saudi yang diprediksi hartanya takkan habis 7 turunan. Rupanya habis harta Siti Khadijah itu, Pak. Salah prediksi orang Quraisy. Orang Quraisy prediksi harta Khadijah itu takkan habis. Rupanya habis untuk agama nih. Sampai-sampai untuk kain kapan pun tak ada lagi harta Khadijah itu. Begitu Khadijah untuk suami. Ini suami dibiarkan tak berduit pergi ke warung. Berhutang lapak nih di warung terus. Masak kopi 3.000 berhutang juga. Rupanya apa tu terlalu sayang dengan bini, dikasih duit tu semuanya. Menderitalah bapak gara-gara itu. Bini rupanya bukan tipe Khadijah. Awak kalau tipe Khadijah, bini pak wak kasih semuanya. Tapi kan kadang ibu-ibu ni kalau sudah sampai ke dia tu minta ampun pula awak memintanya. Kalau dah sampai sama inyo tu, oh, tuk ngomong kopinya. Apa kata ibu tu? Ada kopi di rumah nyonya. Itu jauh dari Khadijah macam tu, Pak. Bu, ini mohon maaf. Ini bukan saya ceritakan, bukan ibu-ibu pasar minggu, bukan. Ini ibu-ibu yang ada di, pokoknya yang di jauh sana lah. Kalau saya ceramah di sana, saya bilang pula ibu-ibu sini. Saya bilang di sana, bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sana, saya bilang. Yang ada daerah-daerah pasar minggu sana, saya bilang. Kalau ndak macam tu tak aman awak doh. Ya, jadi orang kaya yang ada di lingkungan musola, dusun 2 pasar minggu, tolong agama Allah ini. Jangan hanya menolong kita dan lewat tenaga, tapi kita buktikan kalau jemaah Namira bisa membuat acara santunan yang hari ini belum mampu orang banyak melakukan, apalagi menyembelih kambing. Ngasih 1 goni beras saja sanggup awak sama orang. Masa untuk makan bersama cuma 3 goni tak sanggup? Berapa banyak beras di dalam tu yang awak bagi malam kau? Banyak kan? 31. Masa untuk makan 4 goni pun awak tak sanggup mencari? Di mana orang kaya di sini? Rupanya banyak, cuman kita belum membuat persiapan seperti ini. InsyaAllah, saya yakin, Ustaz Bambang paling yakin, itu mudah bagi jemaah Musalla An-Namira. Amin. Mudah, jangankan kambing 1 ekor, 2 ekor nanti dapat itu. Kau bau? Mak, kau bau? Kalau kau bau itu melotui jemaah no. Melotui jemaah kalau kau bau di pantai. Tak masalah lah. Tak pun kerbau, kambing pun jadilah. Tak pun kambing, ayam pun tak masalah. Oh, ayam mahal Pak Ustaz, telur ayam pun jadilah. Digoreng dibelah 2, sambal andalan kita. Telur dibelah 2, tapi pakai cabai. Kalau tak pakai cabai, pucat bentuknya. Buat sayur-sayur apapun lah kan. Oh, bu, Pak, kalau makan bersama ni apapun sambal sedap. Betul? Malahan yang bagus tu sambalnya jangan yang enak-enak. Udang tak usah. Banyak orang berpantang tak bisa makan udang. Tak usah apa tapa baung. Banyak orang tak bisa makan yang enak-enak tu lagi. Tapi kalau sambalnya belacan terasi, kalau sambalnya keripik, ikan asin, telur belah, disambal nanti sayur-sayur apalah. Oh, berpuluh nanti makan tu. Berpuluh awak. Nah. Ya Bu ya. Oh, ndak kan perlu cuci piring awak le. Pinggan rotan kan banyak disewa sekarang. Siap makan, campakkan kertas tu lagi. Betul? Buat nanti ni sedap untuk makan ini. Mohon maaf nih Bapak Ibu, mohon maaf.
Tak bisa, maulid ni kue kotak ni tak lansai ni bapak. Bermasalah kita dengan kue kotak ni. Maulid ni mesti yang excellent, mesti yang lebih berkelibar. Ini kue kotak ni wirid-wirid biasa ni bapak ibu. Kalau maulid Nabi Isra Mi'raj tu memang harus kita tumbangkan hewan tu. Apa sebab? Dulu Abu Lahab yang sudah dikecam oleh Allah dalam Quran, celakanya Abu Lahab, tabat syada abi lahabihu wa tab, celakalah Abu Lahab, betul-betul celakalah Abu Lahab. Rupa yang paling celaka, yang sudah diukir namanya dalam Quran, manusia yang celaka. Disangka tak Bapak Ibu? Tak disangka-sangka, dia mengorbankan, dia menyedekahkan, dia melepaskan seorang budaknya karena menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa harga budak tu sekarang kalau ada? Tak kurang dari ratusan juta Bapak dan Ibu. Abu Lahab saja dikeluarkan, dilepaskannya budak yang harganya ratusan juta. Masa awak seekor kambing berpikir juga awak lagi? Nah, kalau tak suka orang makan gulai kambing tu, disate kambing tu. Kalau di sate itu sodap tu Bapak Ibu. Sodap tu. Banyak orang tak suka gulai kambing, tapi kalau akikah dibuat sate, habis sate itu. Orang tak bisa membedakan mana sate kambing, mana sate ayam. Sebab lidah orang sekarang kan sudah mati rasa sekarang, Pak. Oh, ini ayam nih katanya. Tengoklah nanti kekurangan kita tuh kalau di sate kambing tuh. Siap? Masa yang ngomong siap ini yang depan ini belakang tak siap nampaknya. Biarpun siap makan tak masalah. Nanti apa ada lah bapak-bapak yang di pasar minggu ni, oi, aku yang nengok kambing 1 ekor, nunjuk pula bapak sebelah sana, aku 1 ekor, nunjuk bapak sebelah sana, aku beras 3 goni 10 kilo, nunjuk bapak sana, aku telur 5 papan, nunjuk bapak di sana, aku makan aja lah katanya. Jadi juga ada rupanya striker penyerang awak. Nah, ini kan rombongan-rombongan laskar sepak ni insya Allah jadi striker nanti ini. Nah, kalau ada makan tu semangat anak-anak ni. Tengoklah kue kotak tu mana perut mereka bisa begini. Semangat tu memang harus pakai makan kita. Setiap maghrib tu makan bersama dulu. Langsung salat Isya. Oh, itu luar biasa itu acaranya. Tak bisa angin puting beliung itu membuat kita mundur untuk acara maulid ni, Pak. Sebab angin tu kencang di luar, Bapak Ibu. Betul? Oh, sekarang orang banyak berkata tak boleh, jangan ragu dan jangan bimbang. Maulid ini bukan saja di Indonesia, bukan saja di Tapong, di Kampar, Indonesia, bahkan negara Islam sedunia hampir maulid Nabi semuanya, Bapak Ibu. Di mana? Sebutlah satu negara. Saya sampaikan iya tidaknya maulid Nabi. Afrika, maulid Nabi Islam di Afrika. Di Eropa, oh, tengoklah berita jurnal. Islam di Jerman maulid, Islam di Perancis maulid Nabi, Islam di Rusia maulid Nabi. Kalau di Asia, jangan Bapak Ibu tanya. Di Brunei maulid, di Malaysia maulid, Bangladesh maulid, Islam di Bangladesh. Belum lagi nanti Maroko, Mesir, Sudan, Lebanon, Palestina, Yordania, maulid Nabi semuanya itu Bapak Ibu. Arab Saudi itu dulu maulid. Tapi sekarang karena sudah, mohon maaf cakap lah, kalau politik ini sudah masuk ke ranah agama, macam itulah. Awak kan pernah juga di Kampar nih. Lain bupatinya, lain amalannya. Lain pemimpinnya, lain amalannya. Si Anu bupati, maulid. Si Anu dulu pernah jadi bupati, tak maulid. Pernah tak macam tu? Pernah. Jangankan Arab Saudi, Kampar pun macam itu. Kalau saya jadi bupati, pasti maulid Nabi Kampar ni. Allahu Akbar. Kalau bisa, saya yang nengung kambing sekampar ni. Ndak piti awak dah. Kan itu. Apa masalahnya? Mana malik ke kambing awak.
Itu, maka jangan terkejut. Dulu Madinah tu maulid Bapak Ibu. Ada guru kami, dosen kami, dulu 12 tahun di Madinah, dikirimnya foto kepada kami. Nih buktinya, maulid Nabi di Madinah tu. Jangan ragu lagi katanya. Sekarang mulai tak ada lagi, mulai hilang. Itu politik semuanya tu Pak. Kalau betul-betul lah orang Arab Saudi itu mengamalkan kaji seperti yang mereka apa kan? Oh, tak mungkin ada jual tasbih lagi di Arab Saudi itu. Betul tidak? Oh, ini semua tak perlu diragukan. Kalau memang tak boleh mereka tu pasti mereka tak mau jual tasbih lagi. Sebab tasbih pun bid'ah. Bid'ah tu lomak. Kalau lagi pakai kambing, lomak bid'ah tu. Nanti awak ke dibilang orang bid'ah, biarlah lomak, woi. Nak apa kalian ni? Masuklah kalian komai. Nak nginyam kalian bid'ah tu yo. Do nembagak dek kambing kau Bapak Ibu. Suai. Semangat itu nanti kalau masalah ustaz lillahi taala. Kami tak masalah. Oh, nak undang ustaz lain terserah. Pokok semangat maulid tingkatkan. Pokoknya ada makan bersama. Wajib buat itu. Untuk tahun depan setidaknya insyaAllah. Amin. Masalah guru terserah. Walaupun kami tak diundang. Demi Allah kami tak ada masalah. Tapi kalau di WA nanti sama guru lain mau kasih Buya. Apa mahal? Kok kata orang tu Buya yang nyuruh pakai kambing mau kasih yo nya kata. Aku baru sakit hati kami ni Bapak Ibu. Tapi kalau tak ada informasi macam tu tak sakit hati kami. Awak yang tak sadap ni ustaz yang ceramah di siko pakai makan kambing tu di WA pula awak aja tu. Tahu awak ada yang nyuruh siko. Mau kasih Ibu Yayin. Apa hal? Iko lah pakai makan kambing kau di amnamironya. Oh, Buya ceramah situ. Iyon, mau kasih Iyon. Dalam hati awak lantaklah nyawa kan itu. Banyak yang macam tu di WA-nya kami oleh ustaz-ustaz yang apa tu. Alhamdulillah lah, masya-Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita buktikan cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Sepakat? Suai? Satu, mencintai Nabi buktikan dengan banyak-banyak menyebut nama Kanjeng Nabi. Kata pepatah Arab, man ahabba syai'ah aksara min dzikrihi. Seseorang yang mencintai sesuatu, kalau dia sudah cinta dengan sesuatu, pasti dia sering menyebut sesuatu itu. Kalau sudah cinta, pasti itu sering yang disebutnya. Betul tidak? Anaknya 5. Tapi karena kita sayang dengan yang ini, yang nomor 3, pasti asal cerita anak yang nomor 3 ini sering disebut. Minantunya 5. Tapi karena dia suka sayang dengan minantu yang nomor 5 ini, pasti kalau cerita minantu yang nomor 5 ini sering disebut. Cucunya 10. Tapi karena dia sayang dengan cucu yang di Pekanbaru, pasti kalau cerita cucu yang sering disebut cucu di Pekanbaru. Betul tidak? Kalau kita betul-betul cinta, kita pasti sering menyebut yang kita cintai itu Bapak Ibu. Kalau memang mencintai Kanjeng Nabi, maka sering-sering menyebut nama Nabi Muhammad. Apa amalannya Ustaz Bom-Bom? Bersolawat kepada baginda Rasulullah. Makanya selawat ini jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Kalau ada orang hari ini menyepelekan amalan selawat, dia tidak tahu keajaiban selawat itu. Bu, Bapak Ibu, oi, daripada zikir lebih tinggi lagi selawat tu. Mengalahkan zikir selawat ni Bapak Ibu. Yang mengalahkan selawat ini baca Quran, itu baru tinggi tu. Baca Quran, selawat, istighfar, zikir. Selawat ni tinggi nilainya. Pahalanya bukan besar lagi. Besar. Enggak besar, besar. Godang dia nanti. Apa? Ya, kalau dikasih air gas insyaallah.
Kalau saya ceramah di lingkungan, mohon maaf saudara-saudara kita yang di Trans sana ini, memang tak pernah saya jumpai air aqua ini, jarang. Kadang mereka kasih jus kan, bandrek kan itu. Ini sedap pula minuman hadroh lagi daripadanya. Hadroh dikasih yang begas hadaya lesegar kan. Nah, ini besok kalau Ustadz tuh ceramah, tanya sama pengurus sama Ustadz tuh apa minumannya? Jus wartel. Kita kasih. Ini jus wartel. Oh, Ustadz tuh sukanya jus pokat. Nih. Ustadz Bom tuh sukanya bandrek. Aneh. Sesekalinya. Oh, Ustadz bisa nak minum tuh, sakit Ustadz nanti. Itu bukan urusan Bapak Ibu itu. Yang penting sedekah sajalah. Ini diprihatin betul lah jemaah ini. Tak bisa Ustadz nih minum ini. Oh, itu urusan kami itu. Yang penting kita sedekah. Bismillah. Tambah gembung kita minum air putih. Kalau teh susu ini sedap ini. Bergelora dia di dalam dada itu. Awak malam-malam nih kalau bisa nanti ibu-ibu sebagian nanti buat minuman khusus Maulid Nabi, bandrek. Oh, semuanya dapat bandrek. Itu tadi kopi atau bandrek itu? Tak sampai ke meja ini. Itu masalahnya. Janganlah, lantaklah sama kalian kopi itu. Baik Bapak Ibu, bersolawat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Bagaimana kedudukan pahala solawat ni Ustaz Bom? Man shalla alayya salatan wahida. Sekali kita bersolawat kepada Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi biha asara. Selawat sekali tadi dibalas dengan 10 kebaikan. Wa hutat anhu asara sayyi'at. Selawat sekali menggugurkan 10 salah silap dosa. Wa rufi'at anhu asara darajat. Sekali selawat mengangkat 10 derajat kemuliaan. Sekali selawat 10 pahala dapat, 10 dosa diampuni, 10 kemuliaan diangkat. Luar biasa pahala selawat ni Bapak Ibu. Sekali selawatnya macam tu pahala banyaknya. Apalagi awak selawat sering di bulan Maulid ni, di hari Jumat besok sunnah berselawat itu. Orang tua-tua dulu selawat ni menjadi pakaian, menjadi kebutuhan. Maka nenek-nenek dulu di kampung tu hari Jumat mereka pergi ke surau untuk berselawat. Surat selawat di bawahnya, bukan surat Yasin. Dulu wirid Jumat tu wirid selawat namanya di kampung-kampung kami Bapak Ibu. Hafal nenek tu selawat petang Jumat, petang Senin, petang Kamis, gini aja dah. Allahumma salli ala sayyidina. Nenek dulu. Ibu sekarang digantinya dengan surat Yasin wiridnya. Itu pun terlambat datang. Lakun payakun baru datang dia. Lanak mulai jaun baru ditibah dia di tempat. Sudahlah lambat datang, tak dapat pula dia baca Yasin tu. Memang parah sekarang ini. Memang parah. Betul tidak? Woi Bapak Ibu, dulu kalau kita sakit mana dibawa ke dokter? Jarang orang ke dokter puskesmas, jauh dari rumah. Lalu kemana orang dulu berobat? Bahkan lebih sehat daripada orang-orang sekarang. Dulu kita berobat ke dukun kampung, ke tabib. Apa kata datuk tu? Nangis lambom. Apa masalah bom kau? Kata mak, iko leponingnya kata. Inyo mandi-mandi petang, siang mandi, main mandi tengah hujan. Hei, leponing kepalanya muntah-muntah. Nek katanya. Oh, lah naik ke rumah datuk tu, diminta sama datuk tu segelas air ke bininya. Kasih air panas lah, pada angkat kuku. Dimonto sama datuk tu. Oh, dan syabang. Ndak tentu awak dah Pak. Entah apa-apa ndak tentu dah. Tapi di ujung-ujungnya jelas. Di guru kobo dah kau tajam-tajam kalau tidak berkat kepada Muhammad. La ilaha illallah. Minum lah. Apa kata datuk tu? Baca selawat.
Pasti itu katanya. Baca selawat. Baca selawat. Allahumma shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Nah, tengoklah. Ayo selawat sampai malam ku aman. Ayo selawat tu. Tak ada bagi-bagi suntik dah. Ayo selawat bu. Sakit, bawa ke mana tu selawat juga. Baca selawat. Ada seorang dokter. Ini luar biasa nih. Itu di tempat kita itu Bapak Ibu. Terkenal. Suka orang berobat sama dia. Diminati sama orang. Banyak pasiennya. Ustaz teliti. Sebab teliti. Pernah anak kami sakit. Kebawa ke berobat ke situ. Rupanya dokter ni asal nak menyuntik. Baca selawat rupanya Bapak Ibu. Oh, terbukti cerita ni. Di tabung botol obat tu ada selawat. Jangan lupa baca selawat. Maka luar biasa Pak. Ini luar biasa ini. Kami anak-anak kami ajarkan baca selawat dulu. Nanti pergi sekolah berangkat di rumah baca doa. Selawat kita dulu. Sallallahu ala Muhammad. Aman di jalan tu Bapak Ibu. Jangan sia-siakan ini. Ini amalan luar biasa ini. Apa sebab? Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan. Jangankan awak yang tak ada nilai ni makhluk manusia biasa. Ustaz bom-bom ini sebetulnya tak ada apa-apanya. Jangankan kami, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Apa le awak le? Allah saja berselawat, malaikat saja berselawat. Masa kita umatnya yang akan diberi syafaat enggan kita berselawat? Makanya tanamkan kecintaan kepada Nabi dengan ringankan lidah membaca selawat kepada kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi. Oi, kalau orang Arab nak bercakap bertinju nak payah mengalahnya dah. Nak bertinju, sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala. Tak jadi bertinju, itu dia Arab. Kalau di pasar Minggu jangan buat macam itu. Bertinju ni anak-anak ni kalau di pasar Minggu, sallu ala Nabi. Lantak koknya itu juga awak yang melerai pula nak dihantamnya. Itulah selawat awak belum sampai ke dalam lubuk hati. Cuman sekadar ngomong Allahumma shalli alaihi wasallam. Oh, kalau orang Arab tu lah mendarah daging nama Nabi Muhammad tu. Bapak Ibu, berita besar tu di mana? Ternyata Suria, negeri Sam, Lebanon, Palestina, Yordania, mereka Maulid Nabi lebih meriah daripada hari raya Idul Fitri. Weh, itulah cinta kepada Nabi itu. Awak kambing seko tak dapat dah. Ini parah ini Bapak Adel, ini parah ini. Tapi untuk besok insya-Allah luar biasa. Insya-Allah, amin. Yakin kami ini, yakin betul kami. Tenda saja bisa kita sewa. Besok tak pakai tenda, pokoknya biaya kambing semua nanti insya-Allah. Hujan nanti masuk ke musola, aman kita itu. Nah, pokok prioritaskan makan bersama. Apa kata orang tua-tua dulu? Ingat sama yang hidup makan bersama. Ingat sama meninggal kirimkan doa. Maka hubungan kita ini nak bagus mesti makan bersama Bapak Ibu. Kalau tak makan bersama ni banyak masalah di tengah-tengah masyarakat ni. Apalagi datang nanti pesta demokrasi ini. Banyak bantah di kampung ni nanti. Caliklah gambar-gambar nanti, tengoklah. Coba bawa makan bersama tiap acara tu. Oh, aman kondusif nanti ni dusun kita ni. Kalau lah sudah lutut ni beradu dengan lutut, aman nanti insyaAllah. Dah? Siap insyaAllah? Sallu ala Nabi. Makanya ibu sambil masak boleh bagus berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dicobanya masakannya. Sallallahu ala Muhammad. Balik suami dari pasar, dari kerja kebun.
dihidangkan sama istri. Oh, suami makan dengan lahap. Terkejut suami. Apa kata suami? Kok enak masakan sekali ini? Apa kata bini? Pakai selawat tuh ini. Oh, pakai bumbu selawat tadi mas katanya. Rupanya selawat menjadi bumbu bapak dan ibu. Masakan enak tak enak tuh bukan karena ini, bukan karena garam, Ajinomoto, sasa segala macam. Tengok orang tua-tua kita dulu, pakai garam-garam besarnya. Mohon maaf, tuah masak tuh dapat sama dia. Kadang tangannya digini-gini kan dekat kain tuh. Ambilnya garam itu. Sodap masakan orang dulu. Betul tidak? Sekarang orang masak, menyengaja. Ambil sikit. Nanti asinnya. Ambil sendok nih. Tak juga sodap. Maka tuah masak tu bisa jadi enak dengan itu. Ini selawat mestinya masak digantinya dengan nyanyi. Banyak ibu-ibu ni nyanyi ni. Apa dulu ibu-ibu dulu ada juga nyanyi, saya dengar tetangga saya dulu nyanyi ketika masak tu. Ada nyanyi yang biasa populer tu dulu, 7 Sumur, tahu tak? Wanita mana? Itu nyanyinya. Takkan tahan bila suami ringan tangan. Itu nyanyinya dulu. Awak mengangu menengok tu Kau siksa aku. Nya masak juga pak. Dikacau juga masak tu. Setelah kau punya bini baru. Itu dulu. Nyanyi ibu-ibu dulu itu. 7 Sumur judulnya itu. Kalau sekarang nyanyi ibu-ibu ni kan lagu apa ni? Apa nama lagunya? Tiara katanya. Entah apa-apa nyanyinya. Tak tahu pokoknya. Ganti dengan sambil cuci piring selawat, sambil cabut rumput selawat, sambil menyapu selawat, sambil membereskan sampah-sampah selawat, sambil menyuci selawat. Yang tak boleh ketika kita duduk di jamban tak boleh berselawat. Selebihnya boleh berselawat bapak dan ibu. Sallu ala Nabi. Bapak-bapakku yang dia menyadap karet sambil memotong karet. Sallallahu ala Muhammad. Boleh, bagus. Karet sudah dipotong, pahala dapat. Sambil mendodos sawit. Sallallahu ala Muhammad. Dodos sawit lancar, pahala dapat. Betul tidak? Apalagi sawit orang yang didodos. Itu selamat insya-Allah tu Bapak Ibu. Maksudnya tak jatuh ke kepala awak. Maksudnya awak dibawa orang memanen. Jangan salah-salah tafsir pula deh. Mendodos sawit orang tu orang bawa kita manen. Ini ndak mencuri awak doh. Lain aja apa yang anggapan nih. Pokoknya bersolat. Ustaz amalkan. Saya sampai malam ini mengamalkan ini. Asal banyak bawa motor, bawa mobil segala macam, solawat ni tak tinggal. Apalagi hari Jumat. Besok saya dari pagi ceramah sampai malam. Kalau hari Jumat tu saya spesial solawat. Tak saya baca zikir lain. Solawat sehari itu. Kemana belok-belok, solawat terus. Aman di jalan Pak. Allah melindungi kita insya-Allah. Amin. Maka jangan sia-siakan solawat. Karena itulah bukti kita mencintai Nabi Muhammad. Datang orang pasar minggu nanti menghadap Nabi. Ya Rasul, kanjeng Nabi. Apa? Siapa kalian? Kami ni umat engkau Muhammad, kanjeng. Orang mana kalian? Kami ni orang pasar minggu. Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Lalu, kami ni umat engkau, tolong kami kasih syafaat kami Muhammad, kanjeng. Apa kata Nabi? Mana bukti kalian umatku? Tengok buku besok. Rupanya buku orang boncak kelubi pasar minggu. Selawat isinya. Selawat. Itu nanti bukti Nabi bisa nolong awak. Tapi kalau tak ada bukti, macam mana Nabi nak meyakinkan awak besok awak umat beliau? Makanya banyak selawat Bapak Ibu.
Suai itu. Ini grup selawat ini ya. Belum lagi Ustaz Bomom ceramah sudah selawat tadi. Luar biasa, nanti lagi siap acara ini selawat lagi. Balik kita ke rumah baca selawat. InsyaAllah Bapak Ibu, selawat akan menjadi salah satu amal terbaik kita insyaAllah. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, yang pertama bukti cinta, buktikan cinta kepada Nabi dengan bersolat. Yang kedua, apa bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Biar kita betul-betul berjumpa dengan beliau nanti dalam surga. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah. Macam dua jari ini dalam surga. Beliau keluarkan jari telunjuk, as-sababa wal wusta, jari tengah. Macam apa dekat jari telunjuk dan jari tengah, macam itulah kita dekat dengan kanjeng Nabi di dalam surga. Apa amalannya Ustaz Bombom? Santuni anak yatim. Piti-piti Bapak dan Ibu. Itu yang boreh tadi itu amalan yang dekat dengan Nabi itu besok tu. Maka ini dibuat Baitul Amal. Baitul Amal Al-Hidayah ni. Apa yang diinginkan dari Baitul Amal ini? Seluruh jemaah kita ini insyaAllah nanti akan bersanding dengan kanjeng Nabi di dalam surga. Amin. Apa pula tak bersanding? Tengoklah tadi. 1 karung beras dikasih lagi telur 31. Mohon maaf Bapak Ibu, kami dah banyak berbelok-belok ceramah. Yang sanggup ngasih bantuan macam ni biasanya pemerintah, anggota dewan. Betul tidak? Malam ini musalla sanggup ngasih warganya. Ini jalan menuju berjumpa dengan kanjeng Nabi insyaAllah. Maka jangan ditahan-tahan harta. Harta tak dapat menolong kita di dunia Bapak Ibu. Betapa banyak orang kaya, miliarder. Rupanya penyakit tak bisa disembuhkan dengan harta. Datang orang kaya, memeriksakan kesehatan. Obati aku katanya. Apa kata dokter? Penyakit bapak tak bisa diobati. Balik dia ke rumah, dibawa duitnya 1 gone, diserakkan di rumah sakit. Terkejut perawat, terkejut petugas rumah sakit. Kenapa bapak serak-serakkan duit? Kata bapak, apa guna duit kalau penyakitku saja tak bisa kalian sembuhkan? Baru sadar dia orang kaya, penyakit pun tak bisa ditolong dengan duit pak. Duit tak dapat menolong. Aku duit jangan disimpan-simpan, keluarkan. Dia cuman singgah kepada jangan disimpan lama-lama. Datang dari Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Kalau tak dikembalikan, banyak kita menyimpan, lama menyimpan. Demi Allah, kita telah melakukan kesalahan besar karena menyimpan-nyimpan harta. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau. Masuk neraka wail yang suka menyimpan-nyimpan. Cari, hitung, simpan. Cari, hitung, simpan. Cari, hitung, simpan. Tak ikut dia ada untuk bersedekah. Tak ditolongnya anak yatim. Tak dia sumbangkan ke Baitul Mal Al-Hidayah. Dia cari, dia hitung, dia simpan. Tak dia keluarkan. Apa kata Allah? Wailun. Masuk neraka dia nanti, kata Allah. Kareh tak? Sakit hati tak? Oh, alhamdulillah lah. Awak sanggup sakit hati tadi. Jangan sakit-sakit hati pula pak. Bapak Ibu, awak yang ada harta tu jangan sakit hati. Ustaz Bombom sedang menyelamatkan kita ini insyaAllah. Apa sebab Ustaz Bombom? Nanti harta yang kita simpan di dunia yang tak dibawa mati, orang Islam tidak ada membawa harta mati. Kain kapan umat Islam tak berkantong Bapak Ibu. Tak bisa dibawa duit Soekarno-Hatta tu dok. Padahal bisa dilipat-lipat masuk ke kain kapan bisa tu. Bisa diselipkan di bawah keteknya. Bisa enggak? Selipkan di bawah ketek. Tak bisa dibawa.
Orang penyelenggara akan menengok. Paling bisa nanti nih, kapas ini bisa. Obat apa lagi itu? Obat kapur. Tapi yang duit tak bisa dibawa. Cincin tak dapat dibawa. Makanya ibu yang banyak-banyak cincin tuh, kalau masanya nak bersedekah, sedekah jual saja. Jangan simpan. Mati besok cincin tuh dibuka sama laki, dipasangnya ke perempuan lain besok. Tengoklah. Awak takutnya ndak anak yang buka cincin tu laki tu yang buka. Apa kata anaknya? Ya, apa buka cincin? Karena ya pasangkan dekat perempuan lain dengan anaknya. Amak bau. Kalau menengok golak tu parah ke? Paham nak ni? Suai. Anak yatim banyak di apa komplek kita ni? Banyak. Oh, banyak ya. 15. Masya-Allah. Ni kalau nak dekat dengan Nabi, nak yatim jangan sia-siakan. Sengaja Allah buat ada yang meninggal ayahnya. Itu jalan beramal untuk kita Bapak Ibu. Sebetulnya rezeki anak yatim itu sudah diatur oleh Allah. Betul? Mohon maaf. Kenapa kita memberi anak yatim? Apakah dengan uang 1 juta santunan, 2 juta, apakah itu bisa mengganti kerinduan kepada ayah yang sudah meninggal? Bisa? Woi Bapak Ibu, kalau sempatlah dipilih, mana dia pilih? Jangankan 2 juta, 1 juta santunan. 1 miliar kita kasih, mana kau pilih? 1 miliar atau ayahmu hidup lagi? Pasti dia pilih ayahnya hidup. Tak berguna santunan itu sebetulnya Bapak Ibu. Lalu kenapa kita kasih anak yatim do? Supaya harta kita selamat Bapak Ibu. Bukan untuk anak yatim tu sebetulnya. Allah ingin menyelamatkan harta kita. Makanya orang yang menyimpan-nyimpan, tak dibaginya, tak dikeluarkannya. Ingat pesan Ustaz Bom-Bom. Yang tidak dermawan, yang tidak mengeluarkan sedekahnya, yang tidak mau menyantuni anak yatim, di akhirat harta yang ditumpuk, harta yang dicari, harta yang disimpan akan berubah menjadi ular berkepala botak, berlidah bercupang dua, mengejar kita yang memiliki harta di dunia. Dikejarnya kita. Ustaz Bom-Bom terkejut, ada ular yang mengejar, dikejar Ustaz Bom-Bom, dah jumpa dapat Ustaz Bom-Bom, dipatoknya dengan lidah yang bercupang, memekik Ustaz Bom-Bom, melulung kalau bahasa cunya, meraung sampai semua orang menengok. Apa sebab? Kenapa tu macam tu? Kenapa dia dikejar? Kenapa dia tak mengejar kita? Rupanya ular tadi bercakapnya. Apa kata ular? Yang kepala botak, lidah bercupang dua. Kata ular, Nabi katakan dalam hadis, ana kanzuka, akulah hartamu yang kau simpan dulu semasa di dunia. Oh, jadi ularnya besok dikojawak, dililit, dicatuknya wak. Mendingan tukar sama boreh tu leh. Hantan ke penitia jadi borehnya kan? Dah? Aku tak tahu mana nan kayu ndak tontu di aku dah. Bapak ibu yang mana yang ada duit banyak ndo tontu di aku. Lillah. Oh apa ni banyak duit ini tak. Oh lemi Tuhan demi Allah tak tahu aku. Kadang awak ni tak bisa menebak banyak duit orang. Orang tak berduit tak bisa ditengok dari gaya Bapak Ibu. Ada yang gayanya bajunya masuk ke dalam, rupa tak berduit tu punya. Aduh jual macam itu tu. Jadi awak tak bisa menilai orang Pak. Ada di kampung go gayanya biasa-biasa saja. Macam orang loyo letoy aja jalan. Rupanya sawitnya beratui kapling. Awak kan tak bisa menengok doh. Dan dipakai dinya baju-baju biasa. Kadang baju partai kuyak pula dan dipakainya. Rupa duitnya M. Ndak tui M. Ndak tar M. Tapi baju biasa. Makanya Ustaz Bom-Bom ceramah aku tak ada menyindir. Sebab aku tak tahu siapa yang kaya tak kaya. Ceramah aku lui-lui saja. Nak bersobok berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Tolong anak yatim fakir miskin. Nabi menunggu kita di surga insyaAllah. Amin. Kambing besok dulu. Itu. Dan lupa tu. Kambing dulu. Baru bagi beras besok. Kambing dulu makan. Kau nak awak menengok orang dapat beras tu kan hati awak. Oh, kan sedih awak kan? Tapi kalau le makan kambing tadi aman awak. Beras sudahlah kan?
Nah, baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir 3. Sebetulnya saya ingin menyampaikan ceramah ini 5. Tapi karena kambing tak ada, kita pangkas saja jadi 3. Kalau ada tadi kambing nih, saya tambah bonus 6 saya sampaikan. Ini kita memang harus hitung-hitungan ini pengurus. Memang hidupnya harus hitung-hitungan kita. Kalau tidak kita hitung-hitungan, orang nanti hitung-hitungan kita. Maka Ustaz Bambam harus hitung-hitungan dulu. Kalau pakai kambing, ceramahnya sekian. Kalau airnya air putih, kurangi 1 lagi. Kalau pakai bandrek, tambah bonus. Kan itu. Perlu ini. Lah terakhir, 3 ceramah Pak Ustaz. Iya, pakai yang 3 itu. Bagus itu 3 itu. Oh. Sakit hati 3 turu. Tambah nanti, tambah sakit hati nanti. Nah, kata Nabi. Apa kata Nabi? Man ala jariyataini. Siapa yang memelihara 2 anak gadis? 2. Hatta tudrika. Sampai anaknya tadi dewasa menikah. Dia buat anaknya soleha. Diantarnya ke sekolah agama. Anaknya salat. Anak perempuan tu rajin baca Quran. Pandai mengaji. Sampai jodohnya dicari yang baik-baik. Siapa yang merawat anak perempuan 2 orang sampai anaknya menikah, anaknya salat, anaknya rajin baca Quran, anaknya soleha, apa kata Nabi? Ana wa huwa, aku dan ibu dan ayahnya kahataini fil jannah, macam ini dalam surga. Rupanya nak jumpa dengan Nabi nanti di surga. Jago elok-elok anak gadis Bapak Ibu. Jaga elok-elok anak gadis. Anak gadis atau anak bujang nih? Kaji kita malamnya anak gadis atau anak bujang kata Nabi? Anak gadis. Kalian jangan cemburu. Ini anak gadis ini. Kenapa tak anak bujang kata Nabi? Anak bujang ni tak payah memelihara Bapak Ibu. Kasih aja hawai-hawai tinju, aman kita nih. Biarlah pakai hawai aja di rumah tu aman, awak tak berdosa awak tu. Tapi anak gadis tak bisa dikasih kain-kain sembarangan. Kalau ini nak tidur di mana terserahnya. Nak tidur depan TV, nak tidur di beranda, nak tidur nanti di rumah kawan, terserah. Anak gadis mana bisa macam tu? Cobalah anak gadis suruh tidur di depan TV tu, hilang pagi nanti. Dicuri orang bisa, betulkah? Betul. Maka apa kata Nabi ini harus kita jago. Sebab elok tak elok keturunan tu tergantung perempuan. Bukan kami laki-laki kunci keturunan. Maka Nabi suruh menjaga anak perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu lahan. Perempuan itu lahan. Kalau lahan subur, apapun ditanam pasti subur. Bukan bibit kuncinya bro. Bukan bro itu. Kuncinya lahan. Bu, sawit walaupun bibitnya A1, tapi kalau lahannya gambut, buyau, mana bisa sawit itu bagus? Tak berbuah sawit itu. Bukan karena bibit salah, lahannya tak bagus, tak subur. Betul tidak? Tapi kalau lahannya subur, walaupun bibitnya bibit KW, subur, bagus buahnya. Bibit KW bisa subur, bisa bagus dekat lahan subur. Maka perempuan itu lahan. Jaga lo elok anak awak tu, biar keturunan awak elok-elok nanti. Kau anak perempuan di lope-lope aja berkeliaran. Masuk angin nanti bau tahu rasa. Betul tidak? Woi, angin yang masuk tu bukan sembarang angin. Dibawa ke rumah bidan, ke dokter. Apa kata bidan? Ini bukan sembarang angin nih nak, katanya. Dipegang sama bidan perutnya. Ini angin luar biasa. Tak sanggup minyak caplang untuk mengeluarkannya. Lalu macam mana bu dokter, bu bidan? Ini mesti menunggu 9 bulan nih baru bisa, katanya. Barulah menangis orang tua. Dah terjadi baru menyesal bapak ibu. Makanya jago elok-elok anak awak. Jangan cik beranak je. Minta maaf ni pak. Banyak awak kau cik beranak je nya. Sudah tu nak dibolo tu.
Betul tidak nih? Nah, jangan tersinggung. Tuh, mana anak gadis? Banyaklah laki-laki yang gadis mana? Dah meninggal anak gadis kampung nih. Sikit anak gadisnya, mana yang gadis boleh? Oh, laki-laki sadoha? Oh, ada di dalam ya. Tu jago lelok tu. Tuan yang koja-koja di dalam tu aset awak tu. Nah, ini promosi nampaknya. Dah lain, ini ting kumpanye nampaknya. Biarlah, insya-Allah. Insya-Allah. Dah, Bapak dan Ibu, tadi 3 poin ini menjadi jenjang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yang pertama tadi apa? Banyak selawat. Yang kedua, jangan kikir, jangan kedekut, jangan sempilik. Kalau kata orang Sumbar, sempilik karyang. Kalau kata orang Kampar, loke. Nah. Kalau kata orang Jawa, kedekut. Betul? Nah, jangan macam tu. Ingat, harta tak dapat menolong Bapak dan Ibu. Tak bisa harta menolong. Lalu Pak Ustaz, apa gunanya harta? Untuk kebutuhan. Tak dapat menolong kita. Lalu percuma kita punya harta. Lebih parah pula lagi kalau tak ada. Yang ada saja tak dapat menolong, apalagi yang tak ada. Carilah, tapi jangan disimpan Ada masanya sedekah. Sampai masanya zakat. Sampai masanya kita nanti berimpak. Abdon akan bangun. Ada momen sedekah untuk Baitul Amal, ikut awak sikit surang. Insya Allah harta kita berkah dan akan kita terima di akhirat. Jangan sibuk dengan membangun dunia. Di dunia sibuk membangun rumah, di dunia sibuk membangun ruko, di dunia sibuk membangun istana. Rupanya dia tak pikirkan membangun di akhirat. Buat istana besar di akhirat. Bangun istana mega. Kirim harta kita, sedekahkan. Kita sedang membangun istana di akhirat. Jangan hanya punya istana di dunia, kita ingin juga punya istana di akhirat, Bapak Ibu. Betul tidak? Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami sebetulnya nak lama-lama ceramah, tapi kami lelah betul sebetulnya. Malam tadi pulang dah subuh, pagi-pagi langsung ke Dumai. Besok lagi subuh. Nanti balik ke rumah nih jam 12, jam 1, paling cepat jam 12. Kalau sekarang tengok jam berapa sekarang? Jam 11 sampai di rumah jam 1:30 tuh. 1:30. Belum nanti subuh lagi, besok lagi 7 jadwal 6. Makanya, tapi kalau ada kambing tadi bisa lah kan? Kan naik tensi itu kan itu. Kan darah kita hangat itu kan? Ini darah dikasih air ini kan tambah dingin dia kalau ini air minumannya. Tapi kalau bandrek tadi kambing makannya, menggelogak ceramah gua. Wah, tambuh langsung lah. Biarlah sikit-sikit tapi cabai rawit insyaallah bermanfaat. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Segala ucapan tak berkenan, tutur kata menyinggung, Ustaz Bom-Bom mohon dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada cakap Ustaz Bom-Bom yang salah, tolong jangan dilaporkan kepada aparat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di atas pagu. Kalau ada cakap Ustaz Bom-Bom yang salah malam ini, tolong jangan dilaporkan kepada Banwaslu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada laut yang tidak berombak, tidak ada tuyul yang tidak botak. Kami manusia biasa, tak lepas dari salah dan silap. 10 sembah jari, 11 masuk kepala. Ustaz Bom-Bom aturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Dimaafkan Bapak dan Ibu. Dimaafkan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.